Sudah jam 16 ya, kita mulai ya. Oke, silakan Dr. Alfadea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, yang saat ini sempat hadir dalam Cangkrukan Sehat ala Dr. Libriansyah edisi ketiga kali ini. Salam sehat untuk kita semua. Pada edisi kali ini akan membahas tentang topik yang sangat menarik, yaitu nikmatnya makan ala diabetisi. Yang akan disampaikan oleh narasumber bintang tamu yaitu Ika Mukti Firdianti SSTRD. Mbak Ika ini adalah seorang ahli gizi atau dietitian yang saat ini bekerja di RSAL Dr. Ramelan, Surabaya. Untuk mempersingkat waktu, sebelumnya akan ada pengantar dari Dr. Libriansyah SPPDMM Finasim sebagai penanggung jawab program. Kepada Dr. Libriansyah, kami persilakan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saat ini sempat hadir. Salam sehat untuk kita semua. Pada kali ini kita akan memasuki edisi yang ketiga dari Cangkruan Sehat ala Dr. Libriansyah. Sebelumnya seperti biasa saya memperkenalkan dahulu pengelola daripada kegiatan ini. Yang pertama adalah Gerdaning Tias Jatmiko sebagai host, kemudian tadi adalah Dr. Alfadea Irbah Aliza Putri, ini putri saya, kemudian Dr. Egas Kartika, dan saya sendiri adalah Dr. Libriansyah SPPDMM Finasim, ini adalah riwayat pendidikan saya. Saat ini saya adalah dokter spesialis penyakit dalam di RSAL Dr. Ramelan. Saya adalah penanggung jawab kegiatan ini. Sebelum kita memasuki materi yang nanti akan disampaikan, saya sekilas menyampaikan apa itu pilar penata laksanaan daripada diabetes. Pertama adalah pilar penata laksanaan diabetes itu satu, pengaturan pola makan. Yang kedua adalah aktivitas fisik yang teratur. Yang ketiga adalah obat-obat penurun kadar gula darah. Yang keempat, hindari stres. Yang kelima, tetap memberikan atau mengkonsumsi obat-obatan untuk mengatur faktor-faktor risiko lainnya. Untuk mempersingkat waktu, kita sama-sama menanti narasumber yaitu Ika Mukti Firdianti, SSTRD, yang saat ini sudah siap. Kami persilahkan Mbak Ika. Ya. Terima kasih Dr. Libri atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Ika Mukti. Pada kesempatan ini, saya sangat berterima kasih kepada Dr. Libri dan tim atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sharing materi tentang nikmatnya makan ala diabetisi. Dalam kegiatan sehari-hari, saya juga menghadapi banyak sekali pasien diabetisi ini yang kalau sudah berurusan dengan makanan, merasa akan dilarang semua makanan kesukaannya, sehingga menyebabkan frustasi atau juga mungkin sangat ketakutan begitu. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba memberikan beberapa tips, juga kita sharing apakah memang harus seperti itu makan ala diabetisi. Baik, kita ambil judulnya tadi sudah ya, nikmatnya makan ala diabetisi. Tuh. Nah, pada pembahasan kali ini nanti akan kita bagi menjadi beberapa topik. Yang pertama itu pendahuluan tentang landasan terapi gizi medis, kemudian terapi gizi medisnya yang akan saya ambil dari konsensus Perkeni tahun 2015, kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya pada makanan sehari-hari. Dan terakhir kita tutup dengan kesimpulan. Baik, kita mulai dari yang pendahuluan ya, ini terkait dengan gambaran umum ya kondisi diabetes saat ini di Indonesia, mungkin juga di dunia ya. Tren untuk peningkatan penyakit diabetes ini meningkat ya seiring dengan
kemajuan zaman, kemudian juga tingkat obesitas juga semakin tinggi, ternyata juga ada dampak pada peningkatan kejadian penyakit diabetes. Nah, terkait dengan gizi, etiologi yang nantinya akan kalau kita kelola dengan baik bisa membuat output dari outcome dari pelayanan ini menjadi semakin baik. Di antaranya adalah nanti obesitas, ya, diet yang tinggi lemak, tinggi natrium, rendah serat, dan kurang aktivitas, itu sepertinya saat ini tuh jadi tren begitu. Jadi dengan memodifikasi atau mengelola faktor-faktor tersebut di atas, mungkin kita bisa membantu untuk mengontrol gula darah. Nah, terkait dengan tipe-tipe diabetes yang ada, yang kita hadapi sehari-hari, ada berbagai macam, tetapi sebenarnya untuk dietnya tidak ada bedanya. Jadi semuanya ada satu pakem yang wajib ikuti begitu. Jadi tidak ada yang membedakan mana tipe 1, tipe 2, dan tipe lain dalam pelaksanaannya. Baik, kemudian kita lihat di sini ada beberapa penata laksanaan yang saya ambil dari konsensus itu. Secara umum ada ini yang terkait dengan medis, yang kalau terkait dengan gizi itu ada di bagian khusus penata laksanaannya, yaitu terapi gizi. Nah, terkait penata laksanaan khusus ini juga ada namanya edukasi. Sangat penting edukasi bagi Bapak Ibu, termasuk mengikuti acara ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan, dan cara kami untuk mengedukasi Bapak Ibu. Karena dengan edukasi ini, terapi-terapi yang akan diberikan kepada Bapak Ibu, insya Allah bisa diterima dengan baik, tidak salah paham begitu. Nah, kemudian ada juga kondisi lain yang perlu diperhatikan tentang komorbid, penyulit, dan lain-lain. Tapi pada kali ini kita tidak membicarakan itu dulu, kita membicarakan yang dasar-dasar dulu saja. Baik, kita masuk ke terapi gizi medik. Ya, pada prinsipnya tidak ada bedanya makanan untuk diabetes dan masyarakat umum, sama. Makanannya harus seimbang, kemudian sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizinya. Kalau kita lihat dari gambar yang di sebelah kanan ini ada ini tumpeng gizi. Dari sini yang diabetes, yang tidak diabetes, semuanya mengikuti ini, ya. Aktivitas fisiknya harus makin banyak, ya, harus banyak aktivitas fisiknya. Kemudian nanti yang tingkat ini, yang bawah, ini adalah karbohidrat. Nah, ini untuk diabetes ini kita pilih karbohidrat kompleks, ya. Kemudian naik lagi, ini ada sumber sayuran dan buah, ini juga masih termasuk karbohidrat dan karbohidrat kompleks, ya. Naik lagi, ini berupa protein, sumber protein bisa dari hewani dan nabati. Nah, di puncaknya ini adalah gula, garam, dan minyak. Walaupun tidak diabetes, saya sarankan mengikuti juga, ya. Jadi ini sebenarnya fleksibel untuk semuanya. Kemudian bedanya untuk yang diabetes atau yang tidak adalah pada penekanan tepat jadwal, tepat jenis, dan tepat jumlah. Nah, bagaimana kita menerjemahkan hal ini? Monggo kita kupas satu persatu. Terkait dengan tepat jadwal. Nah, tepat jadwal ini diatur dalam 3 kali makan utama. Nah, kemudian bisa juga dengan pemberian selingan 2-3 kali. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ternyata makan itu tidak sembarangan, tidak asal, oh saya makan 3 kali, tapi suka-suka saya, pagi saya enggak mau, jam 11 makan, nanti jam 2 makan lagi, jam 5 makan lagi. Nah, itu waktunya terlalu dekat. Itu tidak bagus juga bagi kontrol gula darah. Jadi, di sini kita coba atur bagaimana caranya menyesuaikan fisiologis tubuh kita dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Ya,
Jadi dimulai dari sarapan. Ada jurnal yang mengatakan hubungan erat ya, mereka yang mengalami penyandang diabetesi yang sarapan sama yang tidak sarapan gitu. Nah, yang sarapan itu ternyata kontrol gula darahnya lebih bagus. Nah, termasuk pengelolaan obesitas pun sarapan itu juga sangat penting. Jadi lebih banyak orang yang gemuk itu ternyata tidak biasa sarapan. Nah, coba kita perbaiki lagi ya pola makan kita, mulailah dengan sarapan. Terutama untuk anak-anak kan juga penting sarapan pagi ini, menyediakan energi sebelum melakukan aktivitas atau sekolah, kerja, dan lain-lain. Nah, tergantung dari kebiasaan, tapi yang umum biasanya sarapan pagi itu antara jam 6 sampai jam 7. Nah, kemudian interval di sini kita terapkan 3 jam. Jadi kalau antara jam 6 sampai jam 7, jadi selingan itu harus jatuh pada pukul 9 sampai 10. Nah, 3 jam berikutnya adalah makan siang sekitar pukul 12 sampai 13. Kemudian 3 jam lagi waktunya selingan yang sore itu pukul 15 sampai 16. Kemudian 3 jam berikutnya pukul 18 sampai 19 adalah makan malam. Nah, untuk selingan yang malam yang jam 21 sampai 22 bisa diterapkan, bisa tidak. Karena kalau yang bersangkutan ternyata tidurnya jam 9, tidak mungkin pada saat itu terus kita berikan, atau mungkin dia tidak terbiasa begitu, jadi menyulitkan. Nah, itu malah bikin stres nanti. Jadi tidak perlu dipaksa harus 3 kali makan, 3 kali selingan, tapi yang utama adalah makan utamanya itu yang harus dipastikan. Nah, tinggal nanti kami membagi jumlahnya begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan jenis. Nah, ini kita harus pandai-pandai memilih ya jenis makanannya. Nah, yang terutama sekali yang mudah sekali meningkatkan gula darah adalah kelompok karbohidrat. Nah, karbohidrat di sini bukan berarti tidak makan karbohidrat, karena itu juga salah ya. Karbohidrat ini adalah sumber energi utama dalam tubuh kita. Nah, otak kita itu butuhnya glukosa. Bukan berarti kalau yang diabetes terus nggak makan karbohidrat akhirnya tidak mendapatkan glukosa, tidak ya. Jadi tetap harus makan, tetapi jenisnya yang harus dipilih. Nah, karbohidrat kompleks itu artinya di dalam makanan tersebut tidak hanya terdiri dari gula misalnya begitu ya, tapi ada serat dan zat gizi yang lain. Nah, kenapa harus kita pilih karbohidrat kompleks? Karena ternyata serat yang ada di dalam bahan makanan itu untuk menjadi gula tidak dipecah oleh enzim dalam tubuh, tetapi oleh mikrobiota khusus. Jadi untuk jadi gula dia panjang perjalanannya, harus sampai ke usus besar dulu, di sana baru dipecah oleh mikrobiota, nah baru menghasilkan gula itu tadi. Berbeda kalau yang dipecah oleh enzim tubuh kita itu baru di usus halus sudah didapatkan karbohidrat. Nah, oleh sebab itu sangat penting Bapak Ibu mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Nah, contohnya apa? Misalnya jagung, kemudian nasi, beras ya, bukan nasi, kemudian ubi dan lain-lain. Ini adalah termasuk karbohidrat kompleks. Kalau kita lihat lagi kandungan seratnya memang tinggi. Nah, kemudian kita masuk ke sumber zat pembangun ya. Zat pembangun ini adalah protein. Bapak Ibu tetap harus mengkonsumsi protein karena protein ini tujuannya adalah sebagai zat pembangun. Zat pembangun itu kalau masih anak-anak untuk nambah sel gitu ya, jadi bisa tumbuh. Tapi kalau sudah dewasa banyak sekali peran protein.
Dia bisa untuk mengganti sel-sel yang rusak, kemudian untuk penyembuhan dari luka, untuk pembentukan enzim, hormon, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, apalagi saat pandemi begini, peran protein sangat penting ya. Nah, bagaimana kita memilih protein yang baik? Nah, tentunya proteinnya yang tidak tinggi lemak. Kalau ayam, kita pilih bagian dada. Ya, karena ternyata lemak yang ada di dada ayam itu lemaknya lemak tak jenuh. Sedangkan kalau kulit-kulitnya, kemudian bagian drumsticknya itu lemaknya lemak jenuh begitu. Justru malah lemak trans kalau yang di bagian paha itu. Dan itu merugikan bagi kesehatan. Kalau sedikit bolehlah, tapi kalau jangan dijadikan kebiasaan gitu ya. Yang paling baik lagi yaitu ikan, jenis ikan. Ikan ini dagingnya warnanya putih gitu ya. Itu kandungan kolesterolnya juga rendah. Daging sapi boleh juga, tapi jangan pilih yang banyak gajihnya kayak gitu. Telur boleh makan kuning telur boleh ya. Tapi seberapa banyak Anda makan, itu yang penting. Bukan berarti terus tidak boleh makan kuning telur, boleh, karena di dalam kuning telur itu ada namanya asam folat ya, ada vitamin D juga di situ. Jadi kita boleh makan asalkan tidak berlebihan, masih diperbolehkan. Kemudian bergeser ke sayuran dan buah, yaitu sebagai zat pengatur. Artinya zat pengatur di sini di sayur dan buah itu mengandung vitamin dan mineral. Kita makan buah, kita ambil sebagai sumber vitamin dan mineralnya, serta kandungan serat. Nah, serat di sini ada serat larut, ada serat kasar ya. Kalau serat larut nanti menghasilkan glukosa juga, tapi dipecah oleh mikrobiota usus tadi yang dari oligosakarida. Tapi kalau yang serat kasar itu untuk membantu mengeliminasi feses ya. Jadi kalau kita makan serat kasar itu fesesnya jadi cepat terbentuk. Jadi kita buang air besarnya bisa lancar tiap hari. Nah, itu maksud dari kenapa kita harus makan serat. Nah, yang berikutnya adalah lemak. Lemak atau minyak itu adalah cadangan energi, tetapi tidak hanya itu. Lemak di sini adalah sebagai pelarut beberapa vitamin. Vitamin A, D, E, K itu larutnya di lemak, tidak larut di air. Jadi kalau kita tidak makan lemak pun itu juga tidak seimbang untuk tubuh kita. Kemudian dia juga sumber asam lemak esensial yang penting bagi tubuh. Jadi bagaimana cara memilih lemak ini? Nah, lemak yang baik memang disarankan adalah yang asam lemak tak jenuh tunggal ya. Tapi asam lemak tak jenuh tunggal seperti minyak kanola, minyak minyak kedelai ya, kemudian minyak zaitun, itu memang bagus. Cuman kadang-kadang di masyarakat, di kehidupan sehari-hari ada yang salah penggunaannya. Dipakai untuk goreng, itu kan salah ya. Karena lemak-lemak ini tidak tahan panas, jadi sudah betul beli minyaknya. Tapi kalau cara pengolahannya salah, ya jadi tidak manfaat gitu. Kalau mau menggoreng, goreng saja pakai minyak sawit atau pakai minyak kelapa. Yang penting minyaknya setelah dipakai menggoreng tidak diulang-ulang begitu. Maksimal ya 2 kali lah begitu ya. Kalau minyak yang tak jenuh tunggal tadi mungkin digunakan untuk menumis atau untuk salad dressing, itu bisa. Kemudian hati-hati penggunaan lemak-lemak yang tidak kelihatan, misalnya ada di dalam daging ya, dagingnya ada gajihnya, atau kita makan kulit. Nah itu. Kemudian margarin itu juga ada sedikit bukan sedikit ya. Kadang-kadang dia terbentuk dari lemak trans. Nah, lemak trans itu kan tidak bagus buat tubuh. Jadi hati-hati, apalagi margarinnya dipakai untuk menggoreng. Nah, itu sudah tidak tepat lagi. Goreng pakai minyak goreng, bukan pakai margarin. Jadi saya berharap Bapak Ibu juga nanti akan bisa memperbaiki cara pengolahan dari bahan makanan yang sudah dipilih agar tidak merugi. Sudah benar tapi caranya salah begitu.
Berikutnya terkait dengan tepat jumlah. Nah, tepat jumlah ini sangat penting. Ya, inilah yang seringkali jadi titik beratnya kita. Yang pertama adalah dari segi kebutuhan energi. Bapak Ibu, untuk menghitung kebutuhan energi tidak berdasarkan kadar gula darahnya, tetapi berdasarkan berat badan. Nah, berat badan itu nanti akan kita lihat dia termasuk berat badannya kurang, atau berat badannya normal, atau berat badannya berlebih. Nah, dari situ akan kita hitung juga berapa kalori per kilogram berat badan, berdasarkan berat badan yang berat badannya Bapak Ibu itu ya. Kemudian nanti akan kita koreksi lagi dengan jenis kelamin. Laki-laki lebih banyak kebutuhannya daripada wanita. Yang sering kali kita gunakan kalau menghitung, kalau kita menggunakan berat badan ideal itu laki-laki pakai 30 kalori per kilogram berat badan, kalau perempuan 25 kalori per kilogram berat badan. Kemudian kita koreksi lagi dengan usia. Nah, usia ini kenapa harus dikoreksi? Karena semakin tambah usia, ya semakin tua, itu metabolismenya makin menurun. Jadi tidak fair kalau kita berikan metabolismenya menurun, tapi kita berikan kalorinya terlalu tinggi. Itu juga membebani kerja-kerja alat tubuh ya. Jadi nanti ada penurunan kebutuhan mulai memasuki kalau tidak salah usia 35, di atas 30 atau 40 begitu. Mungkin saya pastikan lagi nanti ya, kita kurangi. Kemudian aktivitas fisik, tentunya aktivitas fisik ini juga berpengaruh. Makin aktif orangnya, kebutuhannya makin tinggi. Makin tidak aktif, kebutuhannya makin rendah. Nah, kadang-kadang di sini saya gali dari pasien ini, kalau kepingin makannya sedikit, tapi kok tetap gemuk, ternyata aktivitasnya kurang. Nah, kalau kepingin berat badannya turun, tambahin aja aktivitasnya, makannya tetap segitu. Jadi harus ada keseimbangan. Makanan yang masuk itu harus seimbang dengan yang dikeluarkan. Dikeluarkannya dalam bentuk apa? Tenaga untuk aktivitas fisik. Kemudian yang berikutnya adalah stres metabolik. Kalau ini terkait dengan kondisi mungkin dia sakit. Nah, itu ada perhitungan sendiri lagi. Tapi biasanya untuk yang tidak sakit, tidak di rumah sakit, begitu tidak opname, kita tidak perhitungkan untuk yang stres metaboliknya. Baik, kemudian untuk kebutuhan protein. Nah, kebutuhan protein ini antara 10-20% dari total kalori yang kita hitung tadi. Pada pengecualian, kalau dia mengalami gangguan ginjal, kita harus turunkan. Tapi kalau mengalami sakit, justru kita naikkan. Nah, ini juga terkait dengan kebiasaan ya. Ada orang-orang yang biasa makan lauknya dikit, ada yang kebiasaan makan lauknya banyak. Nah, itu masih bisa ditolerir, masih bisa diatur. Jadi tenang saja, tidak perlu takut makan lauk ya, kalau tidak ada masalah yang khusus begitu. Kemudian lemak di sini kita butuhkan 20-35%. Itu bisa dari minyak, santan, kemudian juga bisa lemak yang ada di dalam bahan itu sendiri. Nah, lemak ini bisa dari lemak hewani, bisa dari lemak nabati, ya. Tapi untuk yang sehat, yang untuk baiknya pengaturan makan, kita kurangi lemak jenuhnya, ya, kita perbanyak lemak tak jenuhnya. Kemudian kita juga harus lihat-lihat dulu agar selama total sehari kolesterol yang dimakan tidak lebih dari 300 mg. Jadi sebenarnya masih bisa makan kuning telur yang di sana adalah tinggi kolesterol, tetapi kalau kita makan satu telur, kemudian total sehari tidak sampai 300, tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata kita makan telur satu butir, terus total seharinya itu bisa lebih sampai 300, itu yang tidak boleh. Berarti ada makanan lain yang mengandung kolesterol yang bersama-sama kita makan bersama telur. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, makanya harus diatur kapan makan telur, tidak boleh lagi makan misalnya ada
makanan mungkin daging yang kolesterolnya tinggi atau seafood yang kolesterolnya tinggi bersamaan saat itu supaya total seharinya tidak lebih dari 300 mg. Nah, menginjak pada karbohidrat. Nah, karbohidrat di sini ada hal yang khusus yaitu tentang indeks glikemik ya. Urusan dengan indeks glikemik ini juga terkait dengan serat ya. Jadi karbohidrat kompleks itu rata-rata sebagian besar tinggi serat. Jadi biasanya karbohidrat indeks glikemiknya juga rendah. Nah, jumlah karbohidrat yang kita berikan antara 45 sampai 65% dari total kalori. Nah, kemudian kalau sampai kita makan lebih ya, lebih dari jumlah ini, biasanya gula darahnya juga akan mudah meningkat. Atau dalam ukuran kalori itu kurang dari yang dianjurkan, tetapi yang dimakan isinya karbohidrat saja. Contoh, kebutuhannya 1.500, dia makan hanya 1.000, tapi yang 1.000 kalori itu isinya hanya karbohidrat. Misalnya nasi, kemudian lauknya pakai mie, misalnya. Nggak pakai apa-apa. Jadi protein nggak ada, lemaknya juga minimal. Atau nasi goreng. Nasi goreng kan hanya ada karbohidrat dan lemak saja, tidak ada proteinnya minimal. Nah, dari situ menyebabkan prosentase karbohidrat terhadap energi jadi lebih dari 65%. Nah, itu juga menyebabkan kenaikan gula darah. Kemudian untuk kebutuhan vitamin dan mineral yang perlu diperhatikan di sini seratnya 25 sampai 30 gram per hari. Itu banyak sekali. Kalau saat ini, kalau kebiasaan makan kita saat ini tuh tidak sampai segitu. Jadi kalau kita mengejar serat sampai 25 sampai 30, ya makan buah sayurnya luar biasa. Hebat kalau ada yang bisa seperti ini, saya salut sekali. Dan itu mulai harus kita jadi target kita kalau makan serat itu 25 sampai 30 gram sehari. Kemudian meskipun tidak tinggi darahnya, tekanan darahnya tidak meningkat, tolong garam juga harus dikurangi. Ya. Jadi ingat di tumpeng tadi yang paling atas kan ada garam. Nah, meskipun tidak diabetes, garamnya juga jangan terlalu di-loss ya. Kemudian vitamin, mineral, dan lainnya sama seperti AKG. Dan perlu diingat bahwa asupan karbohidrat, antioksidan untuk diabetes harus lebih tinggi karena diabetes ini ada proses keradangan ya. Jadi membutuhkan antioksidan lebih tinggi dari yang tidak diabetes. Baik, kita masuk ke bagian yang ketiga yaitu tentang aplikasi diet. Nah, aplikasi diet ini kita dibantu dengan yang namanya daftar bahan makanan penukar. Fungsinya apa? Daftar ini kita gunakan untuk memvariasikan makanan, juga mewadahi kebiasaan makan Bapak Ibu supaya tidak harus makan makanan yang tidak disukai, misalnya begitu. Jadi ada variasi, makin bervariasi makanan kita, zat gizi yang kita peroleh, antioksidan yang kita peroleh itu makin banyak dan makin beragam. Di daftar bahan makanan penukar ini ada 8 golongan, seperti yang sudah saya tuliskan di sini, ada sumber karbohidrat, sumber protein hewani, nabati, ada sayur mayur, buah, susu dan olahan susu, sumber lemak dan minyak, dan yang terakhir ini adalah golongan makanan tanpa kalori. Jadi kalau tanpa kalori silakan mau dimakan seberapa banyaknya silakan karena tidak ada kalorinya. Apakah itu? Monggo kita lihat satu-satu. Ini ada sumber karbohidrat. Nah, Bapak Ibu yang perlu dicermati adalah yang atas ini ya. Ini ada sumber karbohidrat. Di situ tertulis 1 satuan penukar mengandung 175 kilokalori, protein 4 gram, dan karbohidratnya 40 gram. Jadi yang tertulis di bawah ini
beras, bihun, biskuit, dan lain-lain dalam ukuran yang ada di kolom kedua, itu adalah satu satuan penukar. Nilai gizinya hampir sepadan. Di kolom ketiga itu adalah ukuran rumah tangga. Jadi, contoh, misalnya biasa makan nasi, kemudian kepingin kok saya pingin makan apa ya, makan bikin makroni misalnya. Boleh nggak? Boleh. Makroni itu setara dengan nasi, tapi ukurannya kalau nasi 100 gram, makroninya hanya 50 gram. Itu. Nah, di gambar yang sebelah kanan ini adalah contoh dari ukuran rumah tangga yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu tanpa harus menimbang gitu ya. Bisa dibaca satu porsi besar, ya itu pakai centongnya agak besar begitu, itu sekitar 300. Kalau yang centongnya kecil, centongnya magic jar begitu, yang tipis putih itu sekitar 100 gram. Nah, coba nanti kalau ada timbangan di rumah dicoba-coba, ya. Itu ada banyak contoh yang mungkin bisa dilihat. Berikutnya adalah sumber protein hewani. Nah, sumber protein hewani ini terbagi menjadi 3 bagian ya. Ada yang lemaknya rendah, ada yang lemaknya sedang, dan ada yang lemaknya tinggi. Kalau saya, biasanya akan saya coret yang lemak tinggi. Jadi Bapak Ibu sebaiknya tidak makan yang berlemak tinggi untuk sumber protein. Sedangkan untuk yang lemaknya sedang itu boleh, dan yang dianjurkan adalah yang lemaknya rendah. Nah, di situ kolom sebelah kanan sendiri itu ada kodenya. Na itu berarti yang natriumnya tinggi, PR itu purinnya tinggi. Kalau KO itu kolesterolnya tinggi, apalagi ya yang di sini ada ini. Biasanya kolesterol, natrium, dan purin. Purin. Ya, itu bisa jadi panduan kita. Kalau saya kolesterolnya tinggi, ya jangan makan udang kayak gitu, ya. Tapi nggak boleh makan udang? Seperti yang sebutkan tadi, kalau makan udangnya hanya satu porsi, satu hari satu kali, dan hanya 35 gram, boleh. Tapi jangan makan daging sapi hari itu ya, bersama dengan udang, karena udang tinggi kolesterol, daging sapi juga tinggi kolesterol. Jadi hari itu udang saja, daging sapinya buat besok. Begitu. Jadi masih boleh makan udang, boleh. Tapi kalau makan udangnya setengah kilo, nggak boleh. Yang boleh hanya 5 ekor. Syukur-syukur masih boleh makan udang ya, 5 ekor, daripada tidak sama sekali. Biasanya begitu yang saya inikan. Jadi boleh saja. Nah, kemudian ini ada mungkin nanti ada yang protes nih, ada hati ayam, hati sapi, ada otak, begitu ya. Itu memang rendah ininya, lemaknya, tapi tidak di kolesterol dan purinnya. Oke, jadi hati-hati. Kapan kita boleh mengkonsumsinya, kapan tidak, kita lihat. Kalau sudah punya riwayat asam urat tinggi, yang PR itu silahkan dicoret. Tapi kalau tidak ada riwayat kolesterol tinggi, purinnya tinggi, atau tekanan darah tinggi, ya masih boleh makan. Cuman berapa yang harus dimakan, itu yang diperhatikan. Mungkin itu penjelasan saya, semoga bisa dipahami agar tidak salah paham. Tapi nanti kalau ada yang masih kurang jelas, monggo silahkan japri saya ya, biar saya tidak menyesatkan begitu. Atau kalau ragu-ragu jangan diterapkan dulu sebelum Bapak Ibu paham. Itu manfaat dari edukasi ya. Jadi kalau tidak paham jangan diterapkan ya. Baik, yang berikutnya adalah kacang-kacangan kering atau lauk nabati ya. Nah, lauk nabati ini sumber serat juga. Nah, tapi ada beberapa yang sensitif sehingga menyebabkan asam uratnya juga gampang naik. Nah, saya kadang-kadang juga begini, kalau misalnya mau makan kacang begitu, boleh makan kacang apa tidak? Boleh.
Nah, berapa yang boleh dimakan? Satu porsi kacang tanah itu hanya 2 sendok makan. Nah, kebiasaannya Istilahnya satu makan kacang, jumputan ya. ya, Ya, satu jumputan tangan gitu aja ya. iya, satu jemput tangan atau satu genggam kalau masih di Ya. apa ada kulitnya begitu. Nah, sekarang kebiasaannya kalau nggak habis satu toples nggak berhenti. Ya. Loh, jangan salah kacang, jangan disalahkan kacangnya, salah jumlahnya. Jadi bukan jenisnya yang tidak tepat, tapi jumlahnya yang tidak tepat. Nah, boleh saja makan, silahkan, tapi dilihat berapa sih yang boleh saya makan, gitu. Ya. Termasuk ada yang suka pete mungkin pete ya ini masih termasuk di protein ya. Nah ini yang simbol S itu adalah serat. Jadi kandungan seratnya yang S plus plus 2 itu seratnya tinggi. Kemudian kalau TJ itu dia mengandung asam lemak tak jenuh. Jadi bagus untuk yang diabetes ya. Ini ada contoh, ini tempe ya dan tahu saja ternyata contohnya saya yang ada berapa potongannya bisa dipirsani, bisa diingat-ingat ya. Nah, kita masuk ke sayuran. Nah, sayuran ini kadang ada yang menyalah apa ya? Saya bilangnya itu salah ya. Kalau sayur itu ada pokoknya pakai kuah namanya sayur. Ada bumbunya itu sayur. Iya, benar, tapi kalau tahu yang dikasih kuah itu bukan sayur, itu tetap tahu gitu ya, bukan sayur. Kalau orang Jawa, mungkin ini dokter mohon izin, kalau di orang kita di sini orang Jawa itu ada jangan tahu. Nah, jangan itu sama dengan sayur, tapi bukan sayur ya. Nah, yang dimaksudkan sayuran di sini adalah yang seperti ada di sebelah kiri ini ya. Ada golongan sayur A, sayur B dan sayur C. Sayur A itu kandungan kalorinya bisa diabaikan, jadi sedikit sekali. Kalau penjenengan mau nambah sayur ya silakan yang golongan A, silakan tambahin aja banyak-banyak tidak masalah karena nilai kalorinya sedikit. Tapi kalau untuk yang golongan B itu biasanya kita batasi sampai 100 gram per sekali makan. Satu porsinya 100 gram. Itu tidak ditimbang saat sudah matang loh ya. Saat mentah sudah dibersihkan, kita timbang dalam keadaan bersih mentah itu 100 gram. Nah, di gambar sebelah kanan itu dicontohkan kalau dia sudah matang. Jadi kalau misalnya kita berikan 1 gelas atau 1 mangkok, itu kira-kira ya isinya saja dulu yang diperkirakan. Jangan lebih banyak airnya. Kan yang penting 1 mangkok. Airnya banyak, isinya cuma 1 sendok sayur. Nah, itu tidak tepat. Okay. Jadi yang kita hitung di sini, kita perkirakan beratnya adalah berat sayurnya. Kemudian sayur yang masih bisa dipilih lain adalah sayuran mentah. Jadi misalnya kalau ada yang suka lalapan, tidak pakai bumbu pun itu tetap sayur ya. Misalnya lalap tomat, lalapan pakai apa? Mentimun, itu sudah termasuk sayur. Kemudian yang sayuran C itu dia mengandung protein dan apa kalorinya juga agak karbohidratnya dia lebih tinggi. Biasanya apa namanya? Dia juga mengandung kalium di sini. Jadi hati-hati bagi yang ada gangguan ginjal, diperhatikan itunya ya, apa namanya? Simbol K. Berikutnya buah-buahan. Nah, buah-buahan di sini bisa kita lihat ukurannya berbeda tetapi kandungan kalorinya sama. Nah, yang harus diperhatikan adalah ukurannya. Berapa sih saya dibuatkan oleh ahli gizi sehari boleh makan buah berapa porsi, berapa penukan. Nah, silakan dilihat saja di sini. Misalnya bisa pilih apel. Apel itu satu porsinya setengah buah ya. Kalau di situ dituliskan 85 gram itu kalau apelnya kecil, satu biji. Tapi kalau apel yang ada sekarang kan ukurannya besar. Jadi jangan ambil yang pokoknya satu biji. Bukan, satu bijinya itu kalau 85 gram. Tapi kalau satu bijinya 300 gram, ya tidak boleh dianggap satu porsi. Jadi bisa kelebihan.
Berikutnya adalah susu. Di sini juga dibedakan antara yang tanpa lemak, rendah lemak, dan tinggi lemak. Seperti biasanya ini kita anjurkan juga, biasanya akan kita atur kapan butuh yang tinggi lemak, kapan yang rendah lemak atau tanpa lemak. Kemudian untuk minyak kita bagi ada lemak jenuh dan tidak jenuh, ya. Dan yang golongan 8 adalah yang tanpa kalori. Itu ada agar-agar, air kaldu, air mineral, cuka, kemudian teh, kopi, kecap. Nah, itu adalah tanpa kalori. Tapi pada saat pengolahan, jika ditambahkan gula, jadi berkalori. Ini pengolahan tanpa gula, jadi boleh-boleh saja. Baik, kita contohkan sekarang untuk menu 1.500 kalori. Ini bisa diterapkan pada wanita dengan berat badan 60 kilo. Nah, kita contohkan di sini 1.500 itu bisa dicapai. Untuk makan pagi kita ambil 300 kalori. 300 kalori itu bisa didapatkan dari satu penukar nasi, makanan pokoknya satu penukar, ya, lauk hewaninya satu penukar, lauk nabatinya setengah penukar, kemudian sayurannya satu penukar. Nanti akan saya contohkan di slide berikutnya. Kemudian jam 10 kita ambil 100 kalori untuk selingan, ya. Kita contohkan di sini buah 2 penukar. Kemudian untuk makan siang, kenapa harus lebih banyak kalorinya? Karena makan siang itu untuk mengganti energi yang sudah dikeluarkan sejak pagi dan juga untuk persiapan kegiatan di sampai sore atau malam hari, ya. Kita ambil 1,5 porsi untuk mendapatkan 600 kalori, proteinnya, lauk hewaninya satu porsi, satu penukar, ya, nabatinya setengah penukar, kemudian ada sayur, dan di sini kita masukkan minyak. Kemudian untuk snack jam 3, ya, itu kita ambil 100 kalori, bisa diambil dari makanan sumber karbohidrat dan lemak, tapi juga sedikit kita atur aja di situ. Dan untuk malam hari sebaiknya juga tidak boleh terlalu banyak, ya, makan karena kita sudah tidak beraktivitas, bentar lagi tidur. Itu satu penukar karbohidrat, makanan hewaninya itu satu, untuk nabatinya setengah, dan ada sayur. Mari kita lihat. Oke, ini saya contohkan makanan populer, ya. Makanan utama, misalnya ini untuk sarapan pagi. Tadi ada satu penukar makanan pokok, hewaninya satu penukar, lauk nabatinya setengah penukar, sayurnya satu penukar. Ini bisa kita modifikasi. Makanan pokoknya saya ambil havermut. Satu penukar havermut itu adalah 5 sendok makan. Kemudian lauk hewaninya saya ganti pakai susu yang low fat. Itu proteinnya sama, 7. Kemudian lauk nabatinya saya ambil kacang almond, tapi bukan ini yang disangrai, ya. Kira-kira 1 sendok makan karena satu porsinya adalah 2 sendok makan. Kemudian untuk sayur sumber serat saya ganti dengan buah pisang. Nah, silakan, ini sudah bisa mendapatkan kalori 300 kalori untuk sarapan. Kemudian untuk siang kita harapkan kan ada berapa 600 kalori, ya. 600 kalori itu kalau kita pilih rawon, nah ini nasinya 150 gram, lauk hewaninya kan daging. Daging itu satu porsinya hanya 35 gram. Jadi 1 on dibagi 3. Pasti banyak protes, aduh kok kecil dagingnya. Loh ya memang jatahnya cuma segitu. Ya, kalau ditambahin, nah jadi kalorinya bisa nambah, kebutuhan perhitungannya. Kalau mau ditambahin sih boleh dagingnya, tapi berimbas pada pengurangan di makanan yang lain. Jadi kalau ada yang ditambah, yang lain harus dikurangi. Begitu. Nah, kemudian di sini saya masih masukkan tempe goreng misalnya, tapi hanya 25 gram. 25 gram itu satu kotaknya korek api, ya. Nah, untuk sayurnya kalau di Jawa itu ada sayur rawon itu pakai labu siam. Nah, itu yang satu mangkok. Jadi kalau dicari mana daging, mana labu siam, dagingnya sembunyi begitu.
Ya, tapi kan tetap rawon namanya. Rawon labu siam. Nah, itu ya. Kemudian masih bisa ditambah sayuran lain yaitu toge atau ditambah dengan sambal. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam kelompok sayuran. Nah, ini gambarnya ada yang salah ya. Jadi tidak boleh ditambahin dengan telur asin kalau ada dagingnya. Kalau tidak ada dagingnya, jadi hanya rawon labu siam tanpa daging, silahkan pakai telur. Daging diganti telur. Ya. Nah, ini tidak berlaku kalau dietnya 2.500, 2.100 kalori, 2.500, 2.900 tidak berlaku seperti ini. Masih bisa ditambah telur kalau kalori yang dibutuhkannya makin tinggi ya, tinggal diatur saja sebenarnya. Yang tidak boleh kerupuk ya, kerupuknya harus dicoret. Itu cuman hiasan saja, tidak boleh dimakan. Jadi tidak ada jatah kerupuk ya di sini. Baik, kemudian kita lihat untuk makan malam. Nah, makan malam ini saya contohkan pakai mie bakso. Jadi nasinya diganti mie, kemudian untuk lauk hewaninya kita pakai bakso. Kenapa ini ukurannya besar? Karena di dalam bakso itu dagingnya dan tepungnya hampir sama. Kalau kita bikin sendiri, baksonya itu hanya daging saja, ya kita tidak. Dengan biaya dibebankan. Nah, kemudian harus ada sayur, ya. Kemudian bisa pakai tahu, tapi tahunya kalau bisa bukan yang digoreng ya, yang dikukus aja. Kalau mau pakai siomay boleh, jadi pentol baksonya dikurangi. Itu boleh seperti ini. Nah, kemudian untuk selingan. Nah, selingan ini kan kita tadi ambil 100 kalori ya. 100 kalori itu bisa didapatkan dari 2 penukar buah. Misalnya kita mau makan dikunyah aja, kita ambil apel. Jadi apel 2 porsi itu 1 biji. Kalau misalnya pingin jus buah misalnya buah naga nih. Buah naga di blender tanpa gula, tanpa air. Ya sudah, buahnya aja 2 porsi itu di blender. Atau bisa juga pakai ubi atau singkong. Nah, tapi tidak boleh digoreng, dia harus dikukus. Hanya sekitar setengah porsi dari penukar yang golongan 1 tadi. Nah, bisa juga kita membuat kalau panas-panas begini pengennya es ya, diabetes. Boleh nggak makan es? Boleh. Bagaimana caranya? Nah, kita ambil es buah. Jadi buah-buahan yang 2 porsi tadi kita ambil, kita pecah-pecah dengan berbagai macam buah, tapi ukurannya kecil-kecil. Misalnya buah naga hanya 1/4 porsi, melonnya hanya 1/4 porsi, anggur hanya 1/4 porsi, nanas hanya 1/4 porsi. Kemudian kita tambahkan sirup yang untuk diabetes itu kira-kira 1 sendok makan, terus kita tambahkan susu cair low fat 1 atau 2 sendok makan saja. Kalau masih kurang banyak, tambahkan jelly, tapi diolah tanpa gula, atau cincau, atau selasih. Nah, untuk es batunya kan juga tidak berkalori, silahkan ditambahkan banyak-banyak, tidak apa-apa. Itu bisa kita modifikasi, asalkan kita paham dengan daftar bahan makanan penukar, apa yang kita pilih ya, jenisnya harus tepat, ukurannya pun harus kita pahami, kita ngerti betul, boleh kita modifikasi. Ya, kalorinya kalau kita hitung nanti ya segitu-segitu lagi. Begitu. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan. Saya ingatkan lagi, selingan ini tidak harus 3 kali, boleh 2 kali, ya, boleh 1 kali atau tidak pakai juga boleh, tergantung dengan kebiasaan. Tapi pembagian porsi setiap, pembagian kalori setiap makan yang nanti yang akan disesuaikan. Nah, terakhir untuk kesimpulan di sini, ini saya bukan buka bank ya. Jadi slogan yang atau apa ya, yang bisa diingat-ingat untuk melaksanakan mengaplikasikan makanan sehari-hari dengan diabetes ini adalah B-nya ini dibatasi, kita sudah terbatas dengan berapa yang harus kita makan ya. Tujuannya adalah untuk mengontrol gula darah kita. Kemudian dari yang dibatasi itu silahkan dinikmati ya. Kita bersyukur masih bisa menikmati meskipun sedikit
Jadi kita belajar menerima kondisi kita supaya kita juga nggak stres begitu ya. Kemudian kita juga harus mengimbangi bahwa segala sesuatu harus dalam keimbangan, tidak boleh berlebihan, tidak boleh kekurangan. Kita berharap semuanya dalam kondisi yang seimbang sehingga gula darah bisa bisa terkontrol dengan baik. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, selalu konsultasikan masalah gizi Anda pada ahlinya, jangan bikin-bikin sendiri, nggih. Nanti yang berlaku pada Bapak Ibu belum tentu tepat jika diaplikasikan kepada orang lain. Masing-masing individu memiliki masalah masing-masing. Jadi akan lebih tepat jika ini untuk saya belum tentu bagus untuk orang lain. Orang lain bagus belum tentu bagus untuk saya. Itu yang perlu saya pesankan. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya mendengarkan sharing saya. Saya kembalikan, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Ega. Monggo Mbak Ega. Mungkin kita langsung buka chat pertanyaan, itu Mbak Ega. Ya, karena waktu. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mbak Ika atas penyampaian materinya yang sangat informatif dan menarik, juga kepada Dr. Libriansyah atas pengantarnya. Saya yakin di sini Bapak Ibu sudah penasaran dan ingin menggali lebih dalam lewat sesi tanya jawab untuk lebih tahu tentang materi kita pada hari ini. Di sini kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan lewat WhatsApp dan kolom chat. Langsung saja ya, untuk pertanyaan pertama ada dari Ibu Eli lewat WhatsApp. Beliau menanyakan, ibu saya usia 60 tahun punya diabetes, sudah dapat insulin dan obat oral. Sebenarnya makannya sedikit, tapi beliau suka makan kerupuk. Bagaimana ya, kok gula darahnya masih tinggi? Mungkin bisa langsung dijawab. Jawab Mbak Ika, karena ini mengenai pola makan mungkin. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, memang fenomena makan sedikit gula darah tinggi itu sering sekali terjadi. Ya. Kalau saya sih biasanya akan saya lakukan penelusuran. Jadi akan saya tanyakan kebiasaan apa yang dimakan. Bisa jadi yang dikonsumsi oleh ibunya Bu Eli itu isinya karbohidrat aja. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau yang dimakan itu ternyata sebagian besar lebih dari 65% atau justru sampai 90-100% itu berupa karbohidrat, tentunya akan memicu peningkatan gula darah. Nah, terkait dengan suka makan kerupuk, kalau kita analisa lagi, kerupuk itu isinya apa? Tepung, ya. Tepung, kemudian ada minyak. Nah, itu sudah kalorinya, kalau misalnya kita hitung begitu, ya sudah cukup untuk tidak bisa kita abaikan. Apalagi kalau makan satu sih mungkin bisa diabaikan ya. Tapi kalau misalnya makannya, karena tadi disampaikan adalah suka makan kerupuk. Kalau namanya suka itu ya bisa jadi setiap saat terus-terusan ya, dan pasti akan lebih dari satu. Nah, nilai kalori yang sedikit-sedikit ini kalau dimakannya banyak ya tentunya akan jadi akumulasi ya. Nah, belum lagi kalau dari tepung kemudian ada lemak, mungkin juga berimbas pada indeks glikemik ya. Indeks glikemiknya bisa jadi dia jadi meningkat karena ketidakadaan tidak ada serat ya. Jadi yang bisa mengurangi gitu. Tapi kalau makanan itu berupa suatu makanan yang lengkap ya, lengkap ada seratnya, biasanya bisa digunakan bisa campuran makanan ini bisa menurunkan indeks glikemik kalau dicampur loh ya. Tapi kalau sendiri-sendiri ya tetap tinggi aja. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini kemungkinan yang didahar ibunya Bu Eli itu sebagian besar adalah karbohidrat.
Kemudian tidak ada makanan lain atau zat gizi lain yang bisa menghambat atau menurunkan indeks glikemik dari makanan yang sudah dimakan tadi. Mungkin itu, atau mungkin Dr. Libri ada yang mau ditambahkan? Jadi kalau saya lihat itu ada dua kemungkinan. Pertama bahwa memang dia betul-betul murni karbohidrat plus lemak gitu ya, karena kerupuk itu banyak sekali. Karena kita tidak menyangka bahwa sebenarnya kerupuk itu, satu biji kerupuk itu secara kecepatan dia menaikkan kadar gula darah karena indeks glikemiknya itu tinggi, itu hampir sama dengan 100 sampai 150 gram nasi. Berarti itu sudah satu porsi full seperti apa yang dikatakan oleh Mbak Ika tadi. Problemnya adalah di samping bahwa itu memang murni karbohidrat dan lemak, juga akibat dari pengolahan. Pengolahan dia misalnya itu dari tepung beras begitu ya, kerupuknya juga dari tepung beras, tetapi dia dikasih kondisi dia dipecah dan ditumbuk, itu seratnya juga sudah menghilang. Jadi saya kira seperti itu yang perlu kita tinjau. Jadi di samping dari sumbernya, pengolahannya juga mesti kita sama-sama belajar bagaimana cara mengolahnya yang baik. Saya kira seperti itu. Jadi penting kita ketahui tidak hanya jenisnya, tapi juga gimana cara mengolah makanan itu sendiri ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Ika dan Dr. Libri. Untuk sesi tanya jawab kali ini, saya rasa saya cukupkan karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul 5 sore. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Di sini kita bisa mengetahui kalau pola makan itu merupakan salah satu pilar yang penting dalam pengelolaan diabetes, sehingga kita perlu mengetahui lebih dalam tentang bagaimana cara mengolah dan mengelola makan yang baik. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada host, kepada Mbak Gerda. Saya kembalikan. Terima kasih Dr. Ega, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ika Muti Firdiati SSTRD dan Dr. Libriansyah SPPD MM Finasim atas materi yang telah disampaikan, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepada Bapak Ibu peserta Cangkrukan Sehat ala Dr. Libriansyah, kami ucapkan terima kasih atas antusiasnya mengikuti seluruh rangkaian diskusi kita pada sore hari ini. Dan saya haturkan untuk dapat hadir dalam acara kami selanjutnya, yakni Extraordinary Cangkrukan Sehat ala Dr. Libriansyah bersama Diabetasol, dengan tema Kenali, Cegah, dan Pantau Diabetes di Era Normal, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 pukul 3 sore hingga selesai, yang akan langsung dinarasumberkan oleh Dr. Libriansyah SPPD MM Finasim dengan materi Kenali, Cegah, dan Pantau Diabetes di Era Normal, dan Dr. Adelina Devita dengan materi New Normal bersama dia, gula darah terjaga, turunkan resiko komplikasi diabetes, dan dimoderatori oleh Dr. Ega Sekartika. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ibu Ninda dengan nomor 08139515533. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya tutup Zoom meeting kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.